Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Let's go! Let's go! Tim Johor, yakni Tunku Ismail Idris, marah besar. Baginya, penolakan Argentina tersebut sama saja mencerminkan sepak bola Malaysia yang tidak memiliki mentalitas sama sekali. Harusnya jika punya mental, Malaysia harus mau menerima ajakan timnas Argentina untuk pertandingan persahabatan. Ini memalukan, dan negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia juga jelas melihat mentalitas sepak bola di Malaysia. Kalau tidak mampu bersaing, lebih baik mundur. Ya memang level kita sekarang agak sedikit berbeda. Mungkin level Malaysia di tahun 2014 mungkin atau 2010 lah, 2010-2011 ketika mereka menjuarai Piala AFF waktu itu, mungkin mereka menganggap bahwa level mereka ada di atasnya kita. Dan memang ketika saat itu memang sepak bola Indonesia lagi carut marut, tidak jelas arahnya mau dibawa kemana. Timnas pun ya begitu-begitu saja, ya kan. Tetapi sekarang kita lihat ada sedikit perbedaan yang cukup mencolok, khususnya timnas dari kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Ada sedikit perbedaan, baik dari peringkat FIFA, di mana Indonesia lebih tinggi, ada di 123, ya masih di angka 100 lebih lah. Tapi tidak apa-apa, tapi lebih tinggi dari Malaysia. Kemudian secara kualitas pemain pun kita sekarang sudah berbeda, dan secara prestasi saya pikir walaupun kita belum pernah menjuarai Piala AFF, tapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda dari sisi yang lain, maka ya pantas Indonesia disebut negara yang ya sepak bolanya di Asia Tenggara cukup bagus untuk timnasnya. Karena kalau kita lihat dari perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia masih ada di ronde ketiga, masih stay di kualifikasi Piala Dunia, di saat negara-negara tetangga kita justru ya lebih duluan keluar dari kualifikasi Piala Dunia. Kemudian di Piala Asia pun kita lolos otomatis kan untuk 2027 nanti. Kalau kita lihat dari sisi itu, saya pikir Indonesia unggul. Wajar saja kalau mereka punya ketua federasi mau belajar dari Pak Erick Thohir, dari timnas Indonesia. Bagaimana sih mengelola timnas sehingga timnas itu lebih bagus sekarang. Jadi tidak salah kalau mereka mau belajar, intinya mereka jangan gengsi lah. Itulah Malaysia, kini timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Rusia dan Uruguay. Tawaran uji coba dari Rusia bukan hanya tentang laga persahabatan, tapi sinyal bahwa Indonesia dilihat, dianggap, dan dihormati oleh negara yang berada jauh di atas dalam hal sepak bola. Dan belum juga hilang kembar tawaran itu, datang kabar kedua, lebih mengejutkan Uruguay. Ya, Uruguay negara kecil di Amerika Selatan yang menjadi juara Piala Dunia pertama dalam sejarah. Tawaran itu disampaikan langsung oleh duta besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González. Mereka menolak dengan alasan peringkat Indonesia itu lebih rendah daripada Cape Verde. Kemudian pemain-pemainnya Cape Verde mereka bermain di Liga Top Eropa. Ya, mereka sebenarnya tahu pemain-pemain Indonesia ada juga yang bermain di Liga Top Eropa. Cuma mereka malu mau bermain dengan Indonesia. Kenapa? Karena ya kalau kalah pasti menjadi bahan ejekan, jadi bahan troll. Makanya mereka tidak mau bermain dengan Indonesia. Ya, mereka menolak itu secara halus kalau tidak mau bertanding dengan Indonesia. Bagai langit dan bumi, timnas Indonesia kini melesat jauh meninggalkan negara ASEAN lainnya dalam hal market value atau nilai pasar skuad. Dengan performa yang terus meningkat dan banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, skuad Garuda kini jadi raja ASEAN dalam urusan valuasi. Ya mungkin banyak orang yang tidak melihat soal ini ya, soal market value pemain Indonesia. Ini kolektif ya, secara keseluruhan pemain-pemain Indonesia, makanya terciptalah 683,75 miliar rupiah dan nomor 1 di Asia Tenggara. Kalau saya tidak salah di Asia itu urutan 6 atau 10 kalau saya tidak salah. Kalau yang tahu pasti bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini banyak orang yang tidak lihat soal market value timnas Indonesia. Dulu siapa sih yang lihat Indonesia kan begitu. Dulu siapa sih yang mau tengok Indonesia? Ini kan pemain-pemainnya itu banyak yang berkarir di Liga 1. Walaupun zaman itu kita pilih pemain Liga 1 oke. Siapa sih yang melihat kita kan waktu itu kan tidak ada. Siapa sih pemain Indonesia yang bermain di timnas yang bermain di Serie A?
yang bermain di era divisi, yang bermain di Liga Denmark, yang bermain di Liga Inggris, tidak ada. Ya mungkin kembali di Liga ASEAN, Liga Malaysia, Liga Super Malaysia, atau mungkin Liga Thailand. Ya tapi sekarang kan ada perbedaan yang luar biasa, di mana pemain-pemain Indonesia yang sekarang ini kan kita tidak pernah menyangka ini ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A Italia, yang bermain di era divisi, ya kan, yang bermain di divisi Championship, yang bermain di Bundesliga nantinya Kevin Dix, Liga Belgia. Siapa yang menyangka nama-nama seperti Kevin Dix akan bermain untuk timnas Indonesia? Padahal dulunya kita hanya melihat mereka di televisi bermain di Champions League melawan Erling Haaland, melawan Manchester United. Tapi sekarang nama-nama seperti Jay Itse, seperti Kevin Dix, Dean James, Calvin Verdong, Tom Ha itu bermain untuk Indonesia. Itulah yang membuat market value-nya kita itu ada di atasnya Thailand dan Malaysia. Jadi itu yang harus kita banggakan gitu, bahwa ini loh, ini yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita harus melihat itu, bahwa market value kita luar biasa. Hampir 1 triliun loh kita punya market value ini kalau digabung secara kolektif. Jadi kalau orang bilang bahwa kita belum pernah juara Piala AFF, ya bodo amat dengan Piala AFF. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kita punya prestasi luar biasa sebenarnya. Cuma orang tidak mau jujur saja, kan begitu. Tom Hai berstatus tanpa klub nih guys, jelang bergabung timnas Indonesia. Itu artinya klub-klub Liga 1 Indonesia bisa menampungnya secara gratis. Itu jangan mau. No. Mau ya. Tom Hai resmi cabut dari klub degradasi Liga Belanda, Almere City. Gelandang 30 tahun itu membela Almere City sejak September atau saat Eredivisie 2024-2025 sudah berjalan. Sayangnya Almere City hanya finish di peringkat 18 nih guys, atau dasar klasemen dengan hanya 22 poin dari 34 pertandingan, dan sudah dipastikan Almere City masuk Goa. Menurut kalian, jika Tom Hai bermain di Liga Konoha, kira-kira klub mana nih yang cocok? Apakah Persija, PSBS Biak, atau PSKC Cimahi? Komen di bawah. Jangan dulu lah ke Konoha, jangan. Masih muda, masih bagus. Berkarir dulu lah di Eropa, masih terlalu bagus teman. Jangan ke Konoha, jangan. Please, jangan men. Come on, jangan. Media Malaysia pamer TC Harimau Malaya. Jadi berita viral di Inggris, publik negeri jiran tengah dibuai dengan pemberitaan pemusatan latihan timnas Malaysia yang viral di Inggris. Klaim tersebut dilontarkan salah satu media lokal Malaysia, Makan Bola, lewat salah satu artikel yang dirilis pada Rabu 21 Mei. Cerita TC Harimau Malaya menjadi viral di Inggris. Tulis laman Makan Bola, dikutip dari Super Bowl. Pemusatan latihan timnas Malaysia mulai jadi pemberitaan viral di Inggris. Dipimpin Peter Ceklamovski dan dimulai pada Minggu 18 Mei 2025 di Johor Bahru. Kabar ini viral di situs media sosial Inggris, English Player Abroad, yang mengunggah TC timnas Malaysia. Terus kenapa begitu? Kalau misalkan TC-nya mereka itu viral di Inggris, kenapa? Apa yang perlu dibanggakan? Memangnya kenapa begitu? Apakah mereka punya pemain ada yang bermain di Liga Inggris sehingga harus heboh? Supaya apa? Supaya tetangga iri, kan begitu? Iya kan? Iya kah? Supaya tetangga iri. Tidak mungkin kita iri, tidak mungkin. Kalau kita punya pemain banyak yang bagus-bagus, lebih bagus dari mereka. Kamu mau TC dilihat sama media Inggris, mau heboh di sana, kita tidak peduli. Malaysia football fans, kami heran dengan supporter sebelah. Padahal lawannya hanya Cina, tapi tiket bisa habis dalam waktu singkat. Itulah perbedaannya timnas Indonesia fansnya dengan fansnya Harimau Malaya, dimana kita ini terlalu fanatik gitu. Tidak hanya sekedar fanatik, ketika tiket itu dijual ya kita beli untuk dukung timnasnya kita. Berbeda dengan mereka waktu mereka lawan Nepal, padahal sudah bermain di kandang sendiri di Stadion Bukit Jalil, tapi penontonnya itu mungkin hanya 1.000, 2.000 atau 3.000 mungkin. Berbeda dengan Indonesia waktu kita lawan Bahrain, itu penontonnya 70-an ribu, bahkan Bahrain pun gemeter itu bermain di GBK. Saking banyaknya supporter timnas Indonesia kan. Jadi ya beda lah. Kita mau lawan siapa saja, selagi pemain-pemain itu yang datang adalah pemain senior kita yang bermain di luar, kolaborasi dengan pemain yang bermain di Liga 1, pasti rame. Setiap kali timnas bermain itu pasti rame. Jangankan senior,
kelompok umur saja rame, bagaimana? Pelatih Malaysia ini sangat pusing ya guys. Terlanjur jadi pelatih, Peter Klopowski tak tahu timnas Malaysia banyak masalah. Dilansir Super Bowl ID, pelatih timnas Malaysia ini mengungkapkan kondisi sepak bola negeri jiran. Pelatih Malaysia ini tidak menyangka ya guys, di balik penunjukannya sebagai pelatih ternyata banyak masalah di belakang sepak bola Malaysia. Malaysia masalah apa lagi? Carut marut ini malah legenda timnas mereka yang menyerang juga. Dia makin gerah ya guys. Gaduh tak karuan. Pelatih timnas Malaysia dihujani kritik. Situasi makin panas. Berbagai kritik menimpa pelatih Malaysia ini ya guys. Salah satunya dikritik legenda timnas Malaysia dan pemilihan pemain untuk laga kualifikasi Piala Asia tentunya. Karena banyak Gaduh tak karuan pelatih timnas Malaysia dia dikritik, situasi makin panas. Ini pasti yang Safi Sali nih. Kabarnya mereka ya dikritik habis-habisan sama legendanya mereka. Tapi sebenarnya kritikan itu bagus untuk membangun timnas gitu kan, timnasnya mereka. Tapi kalau pelatihnya tidak mau terima kritikan ya bagaimana? Itu kan lucu juga. Intinya Indonesia kita semakin ya ada di atas angin. Ya walaupun seperti itu kita jangan sombong karena ya di bawah juga enak. Tidak selamanya yang di atas itu enak ya, di bawah juga enak. Ya, jadi semoga kita bisa dapat 3 poin, itu harapannya kita. 3 poin nanti di GBK, 1 poin di Jepang. Ya, supaya kita bisa jaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun tidak mungkin lolos langsung. Ya, agak berat sih, tapi kalau bisa lolos langsung ya why not. Tapi berat. Ya, kita doakan dapat 3 poin di GBK, 1 poin di Jepang supaya kita bisa lolos ke ronde keempat. Nah, kalau kita misalkan lolos ke ronde keempat, ya kita masih bisa berharap lah timnas kita masuk Piala Dunia. Walaupun berat rasanya, tapi ya berjuang dulu, perang dulu. Jangan kalah sebelum bertanding karena kita punya materi pemain yang ada sekarang cukup mumpuni. Ditambah dengan hadirnya Ole Romeni sebagai striker yang haus gol di depan, pemain nomor 9 yang ya mungkin kepingan puzzle yang dicari-cari selama ini ya mungkin sedikit berlebihan, tapi ya itulah faktanya. Kenapa sampai kita bilang seperti itu? Karena 2 pertandingan 2 gol, 1 ke gawangnya Australia, 1 ke gawangnya Bahrain. Ya kita sudah bisa lihat lah Ole Romeni ini ketika bermain dengan Marcelino, pemain tengahnya itu bagus seperti Tom Haye dan Joey Pelupesi ataupun Ivar Jenner. Ini depan kita pasti bagus ya. Semoga ke depan ada tambahan striker lagi supaya kalau misalkan Ole Romeni itu cedera, kita punya cadangan striker yang kualitasnya sama gitu kan. Ya semoga kita bisa dapat 3 poin, itu harapannya kita. Kita doakan bersama semoga bisa lebih maju dari tetangga kita yang baju kuning itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.